Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bersama saya Danti Yuliarsi Saajat dalam kegiatan Sigma Podcast bersama teman saya yakni Andi Angio. Iya, betul sekali. Oke, hari ini kita membahas tentang tema kampus dan pengabdian. Oke, kali ini bintang tamu kita siapa? Ya, bintang tamu kita ada Ibu Dekan FKIP Untika Luwuk. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Suhartini Salingkat MPD bersama Bapak Ketua Prodi Pendidikan Matematika FKIP Untika Luwuk, Bapak Syaiful Bahri MPD. Kayak kenal sekali ya? Iya, kenal sekali. Karena beliau atasan saya. Oh gitu ya. Menyebutkan namanya lengkap betul, ya. Lengkap. Iya, sudah biasa. Betul. Tidak asing lagi. Betul. Jadi teman-teman pasti sudah kenal ya, Bapak Ibu yang ada di depan kita ini, apalagi khususnya alumni Untika. Betul ya. Kalau yang tidak kenal kayaknya boleh tarik kembali ijazahnya. Tidak juga itu ya. Betul. Oke, apa kabar Ibu Dekan? Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Kaprodi sendiri gimana, Pak? Hujan kabarnya? Ini kan dari tontonan tadi sempat curhat ya. Hujan. Takut talucur kalau orang licin. Gimana kabar Pak Kaprodi? Ya, itu bagian dari ujian juga sebenarnya ya. Ujian. Tapi alhamdulillah bisa terlewati dan akhirnya sampai juga ke Sigma hari ini. Malam ini. Alhamdulillah. Jadi Danti ini agenda kedua Pak Kaprodi di Sigma Podcast. Iya, betul sekali. Iya, dulu kita sempat bahas mengenai matematika kayaknya ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Jadi sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah itu sehat, baik. Betul. Iya, betul sekali, Bu. Tapi memang menuju ke sini nih banyak betul tantangan. Gitu ya. Itu bukan hanya saya, kan juga. Jadi bukan cuma hujan ini sebenarnya rahmat dari Allah. Iya, betul sekali. Tantangan yang saya maksud tamu, tapi tamu itu menurut Pak Kaprodi itu berkah. Rezeki, kan? Iya, betul. Makanya saya harus layani dulu. Iya, benar. Sehingga kita tidak tepat di pukul 20.00 kalau tadi mungkin agak lambat sedikit ya. Oke. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah standby di live ya. Iya. Nanti boleh bertanya apapun ya, tapi seputaran FKIP tentunya ya. Kan tidak mungkin tanya soal presiden ke Ibu dan Pak Kaprodi ya. Iya, jadi kalau teman-teman yang ingin bertanya khususnya alumni ayo gabung ya, yang rindu ketemu Ibu Dekan ya. Ada teman-teman alumni biasanya saya bilang kan, Danti, saya mau ngundang Ibu Dekan FKIP. Bunda tuh katanya. Bunda ya. Memang sering disapa Bunda, Bu Dekan kalau. Ya, alhamdulillah. Iya. Memang dianggap orang tua. Iya. Terlalu mungkin banyak Pak Kaprodi ya, karena Pak Kaprodi ini kan juga salah satu alumni saya, banyak dengan nasihat. Jadi yang membuat mereka tidak bisa melupakan. Betul. Kalau Ibu Dekan sendiri berarti sudah berapa tahun? Dari tahun berapa Ibu mengabdi di Untika ya? Berarti dosen. Luar biasa lama. Semenjak Stikip. Masih Stikip ya. Stikip itu kalau dosen tidak tetapnya itu di tahun 1993. 1993. Dan itu masih kelas? Saya itu baru 2 tahun, Coach Andi. Baru 2 tahun Ibu Dekan sih jadi dosen ya. Tapi nanti diakui dengan SK dosen tetap itu di tahun 1995. Begitu. Pas 23 Mei. Itu keluar SK yayasan yang ditandatangani oleh pada waktu itu adalah Bupati Pak Sudarto. Berarti Ibu Dekan hampir seumur dengan Danti ya. Makanya orang tua di kampus ya. kan. Jadi kalau dipanggil Bunda. Iya, dipanggil Bunda. Benar. Berarti hampir semua alumni melewati Ibu Dekan ya. Betul sekali, betul. Tuh, jadi kalau ada yang bilang alumni mana? FKIP atau alumni Matematika Untika? Sudah ditahu ini, pasti kenal ya. Kenal dengan Ibu Dekan. Betul. Yang lupa tolong tarik ulang DP ijazah. Jadi belum perubahan ya, Bu? Ya masih Stikip saat itu. Stikip ya. Kan nanti berkembang jadi cikal bakal kan memang dari Stikip itu kemudian jadi Untika di tahun 2000. Oh begitu, 2000.
Kalau dari Pak Kaprodi sendiri, sejak tahun berapa mulai mengabdi di Untika? Tadi sudah disampaikan Ibu Dekan mahasiswa saya ini. Beliau memang mahasiswa. Ibu, luar biasa berarti Ibu Dekan ya. Salah satu mahasiswanya. Berprestasi loh Pak. Prestasi. Iya ya. Pak Kaprodi ini cum laude ya. Awalnya saya juga mahasiswa yang terlalu segan. Gitu kan. Oh iya, betul. Ibu Dekan ini langsung mata kuliah kalkulus. Langsung mata kuliah yang ditakut-takutkan. Betul. Neneknya kata matematika. Iya, matematika. Betul. Senior itu bilang, hati-hati, Ibu Dekan itu ganas. Ibu Dekan dulu. Jurusan. Iya. Ya, kalau saya selesai kan 2011 ya. Di Untika. Selesai Untika. 2011 itu kemudian dipanggil untuk jadi staf operator lah. Iya. Oh, berarti sebelumnya Pak Kaprodi di operator dulu ini ya? Oh iya. Karena kan masih S1 kan. Betul. Jadi setelah itu baru lanjut Pak Kaprodi. Betul, 2011 itu setelah lulus kemudian lanjut disarankan untuk lanjut ya di S2 UNG dan alhamdulillah bisa selesai di 2013 dan 2013 itu juga alhamdulillah keluar SK ya sebagai dosen tetap yayasan. Tahun berapa Pak? 2000 kalau keluarnya sih 2011 ya. 2011. Cuma kalau saya kadang-kadang menganggap S1 itu kan tidak memenuhi kompetensi sebagai seorang dosen. Ya, betul. 2013 ya sebenarnya yang sudah layak lah. Benar. Sehingga 2013 itu alhamdulillah sudah sebagai dosen dan pada saat itu juga mendapat amanah baru. Iya. Sebagai sekretaris prodi pada saat itu. Kalau saya tidak salah asisten ya? Iya. Asisten saya. Iya. Sempat jadi asisten. Sebelum jadi dosen. Masih mahasiswa. Masih ya, mahasiswa. karena memang dengan pintarnya Pak Kaprodi ini. Luar biasa. Jadi kalau dulu itu kan masih ada istilahnya asisten dosen. Asisten dosen itu kan dari mahasiswa yang tingkat akhir, kemudian memang punya kemampuan lebih dari teman-teman yang lainnya, termasuk Pak Kaprodi ini. Jadi memang kalau dikatakan itu Pak Kaprodi tadi ini, saya itu yang killer, sebenarnya bukan killer sih. Gitu killer, ada istilah Ibu Dekan killer. Itu iya. Cuma memang karena mata kuliah kalkulus itu menurut saya memang sebenarnya tidak sulit sih, cuma butuh keseriusan. Nah, kalau tidak serius, itu memang nilai itu susah. Jadi dulu itu mendapat nilai B saja susah, apalagi A. Betul. Kalau seingat saya, yang A itu kalau saya tidak salah di angkatannya Pak Ipul itu hanya Pak Ipul mungkin. Pantas jadi asisten dosen ya Bu ya. Jadi wajar. Kalau hari ini jadi Kaprodi itu wajar. Sehingga hari ini kalau mau dilihat ini Pak Andi ya. Iya. Lebih pintar Pak Kaprodinya dari saya hari ini. Luar biasa. Karena hari ini saya kalkulus integral, kalkulus diferensial, tetapi yang lanjutannya itu saya tidak mengaku lagi, makanya dilimpahkan ke Pak Saiful. Iya, kita bicara kalkulus yang mendengarkan ini tadi apa itu kira-kira ya? Jauh ini pasti ini ya. Kalkulus itu materi paling gampang di matematika ya. Masya Allah. Iya, jangan percaya kata kita ya. Tapi insya Allah ke depan ini Pak, barangkali dengan juga usia ini kan dengan usia 50 ya orang bilang berarti ini sudah mulai lalu-lalu ini loh. Mulai error sedikit. Jadi mungkin saya juga sudah akan melimpahkan juga kalkulus ini kepada dosen-dosen yang lain, khususnya Pak Kaprodinya. Kayaknya sudah belajar ini. Oh tidak ya? Saya tinggal mengambil yang saja ini, yang dalam bentuk profesi seorang pendidikan itu supaya tidak lagi banyak belajar. Tadi kalau kita dengar ya, kalau dari Pak Kaprodi bilang sebelum jadi dosen beliau jadi operator dulu ya. Jadi asisten, setelah itu jadi operator. Kalau Ibu Dekan sendiri sebelum jadi dosen jadi operator juga ya? Atau gimana? Jadi ASN ya? ASN. Saya awalnya sebelum sampai ke dosen. Saya cerita sedikit ya. Jadi saya pada saat itu memang kan masih langka yang namanya sarjana matematika, masih langka. Jadi alhamdulillah pas baru selesai langsung ditelepon, dibutuhkan di Stikip. Saya balik. Berjalannya waktu itu di tahun 1999
1993 ya. Iya. 1 tahun kemudian ada penerimaan. Tapi saya tetap dosen. Penerimaan ASN untuk guru. Dulu sudah S1 Bu ya berarti atau sudah baru S1. Oh, harus S1. Lalu kan S1 masih bisa mengajar. Aslinya orang bilang jeruk makan jeruk masih boleh kan? Iya. Tahun 2015 kayaknya ya. Iya, masih dibolehkan. Iya. Jadi karena masih langka sehingga yang dibutuhkan kuota waktu itu guru matematika harusnya dibutuhkan 5. Yang mendaftar dari Kabupaten Banggai hanya 2. Iya. Secara otomatis dua-dua lolos. Masuk. Kebetulan teman satu di SMP Pagimana. Jadi saya sebelum guru, artinya kalau berbicara guru sama, dosen itu adalah guru hanya istilah ya, pendidik kan. Tuh. Jadi langsung boleh dikata hanya mengajar berada di depan kelas pada saat PPL, praktek mengajar kan. Sesudah itu langsung selesai diberdayakan di Stikip dan 1 tahun kemudian baru diterima menjadi guru ASN. Tapi alhamdulillah dulu masih boleh. Kekurangan juga dosen sehingga dua-dua dikerjakan. Oh, artinya tinggal ya. ASN sekaligus dosen. Ya. Berarti memang Ibu Dekan dari dulu memang lincah ya. Iya, betul. Tapi sampai sekarang pun masih tetap lincah. Kecil-kecilnya seperti ini terus. Iya. Masih tetap awet muda. Jadi memang luar biasa perjuangan. Betul sekali. Itu untuk saya. Ya, sekarang kita coba bahas mengenai pengabdian seperti tema kita ya. Ini kita tahu bersama bahwa Untika punya begitu banyak program pengabdian pada masyarakat, khususnya di FKIP. Betul ya. Kalau dari kan kita tahu nih program pengabdian ada cukup banyak nih dan sejak pandemi kemarin ada banyak program-program yang tidak bisa jalan ya. Sebenarnya ada ya, Pak Kaprodi, cuman masih proses daring. Iya, ada ya. Kalau dari Prodi sendiri waktu pada saat tahun-tahun kemarin COVID ya, berarti anak-anak teman-teman libur kayak itu ya. Belajar di rumah ya, bukan libur ya. Mahasiswa menganggapnya libur nih ya. Kan daring dalam jaringan kan, jadi di rumah. Iya ya. Betul. Hanya kamera menghadap ke sini padahal dia jalan-jalan ke sana kemari ya. Betul. Itu program pengabdian tetap jalan ya? Betul. Di tahun 2021 itu jalan binomial sisi pertama gitu. Di Kecamatan Liang itu. Selain itu ya bentuk-bentuk pengabdian secara online juga ada. Teman-teman dosen yang lain ya, daring ada juga. Apa saja itu kegiatan pengabdian yang dilakukan di FKIP maupun di matematika? Ya, kalau di FKIP sendiri ada beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian dosen ya. Kalau yang saya tahu gitu kan. Seperti pernah ada pelatihan ke siswa tentang permainan yang Ibu Elok lakukan lalu di Masama. Permainan ular tangga kalau tidak salah ya. Snow saya lupa namanya. Oh ya, ular tangga saja kita sebut ya. Kemudian kalau yang daring pernah dilakukan sama dosen siapa ya, saya kemarin lupa. Berarti memang dari waktu pandemi pun sebenarnya teman-teman tetap melakukan proses kegiatan pengabdian. Betul, karena memang pengabdian ini kan bagian dari tugas dosen ya, Tridharma. Gitu. Nah, itu yang saya mau konfirmasi ke Ibu Dekan nih kan. Kita tahu nih pengabdian ke masyarakat, kalau dosen kan tugas utamanya ngajar kan Bu, sebenarnya didik. Kalau bicara pengabdian kayaknya banyak orang yang bertugas di situ ya, maksudnya pemerintah setempat kan, pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Sebenarnya seberapa penting sebuah pengabdian bagi kampus, Bu? Kalau menurut Bu Dekan, seberapa penting pengabdian? Kalau menurut hemat saya, pengabdian dari akademisi seorang dosen itu untuk pemerintah daerah, untuk kecamatan, desa, itu memang sangat penting, luar biasa ya. Namun kan kadangkala kita ini juga pingin maunya ada ya di tengah-tengah masyarakat, tapi kadangkala juga Pak Kaprodi ya, kan tergantung juga pemakai. Tergantung juga masyarakat. Namun demikian ya,
kita pernah juga ada dipakai pada saat pemateri pelatihan apa itu, karya tulis ya, yang di dinas. Oh iya, di dinas. GTK itu ngadakan bidang guru dan tenaga pendidikan. Ya, itu sempat kerjasama ya, kerjasama dengan Fakultas Keguruan. Pelatihan keprofesionalan guru kalau tidak salah. Oh iya. Jadi kita ada beberapa dosen termasuk Pak Kaprodi, Pak Edi, itu pemateri. Tuh. Jadi memang sebenarnya kalau ini pemerintah daerah mau melibatkan kita, itu kita sangat merespon sekali. Tapi kalau juga tidak mungkin kan kita harus menawarkan diri untuk menjadi pemateri, padahal dengan adanya kenaikan pangkat ini kan sama dengan kita di dosen, kenaikan pangkat harus melalui jalur ada penelitian, artikel kan, dipublikasi. Sama dengan di guru juga melalui itu. Nah, hari ini kan persyaratan untuk kenaikan pangkat itu kan harus ada karya tulis ilmiah. Padahal di situ kalau kita dilibatkan, kita itu mau membantu. Salah satunya apa? Penulisan penelitian jenis PTK, penelitian tindakan kelas. Itu tindakan kelas itu Pak, persoalan yang ada di dalam ruang kelas ketika guru mengajar. Nah, itu kan kita bisa berkolaborasi, kan banyak metode-metode yang juga kita pelajari di kampus. Itu bisa juga berkolaborasi ya dengan para guru-guru yang ada persoalan-persoalan di kelas, di kelas ya. Dan ini sebenarnya sudah beberapa kali ya kita itu menawarkan untuk bisa kita dilibatkan untuk menjadi narasumber atau pemateri di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan di lingkup pemerintah, baik itu di kecamatan maupun di desa. Itu kita antusias sebenarnya untuk melakukan. Dan bahkan kalau saya tidak salah Ibu Danti pernah di sekolah di kecamatan Balantak ya. Iya, pernah di Balantak, di Lamala dan itu. Jadi itu bentuk juga salah satu pengabdian masyarakat. Kita sebenarnya mau Pak. Sebenarnya kita tidak diukur dengan materi, tapi yang kita kejar ini kan kita dituntut. Dan dengan adanya pengisian BKD ini Pak, kan kita harus mengisi salah satunya pengabdian masyarakat. Kalau bingung apa tuh BKD? Badan Keuangan. Kalau kita di dosen itu dosen. Jadi kalau ada beban ya. Jadi kalau itu kita tidak kan itu jadi wajib. Kalau Badan Keuangan daerah tidak dilakukan kosong, berarti tidak memenuhi bagi seorang dosen yang tidak ada tugas tambahan. Kalau saya ada tugas tambahan. Ibu Pak Kaprodinya ada tugas tambahan. Jadi walaupun itu kosong dibolehkan, artinya memenuhi kesimpulan akhir. Tapi kalau seorang dosen tanpa tugas tambahan, yang saya katakan tadi, tidak dibenarkan untuk dikosongkan, wajib terisi. Nah, kalau tidak ada pengabdian yang dilakukan, makanya saya bilang tadi, dampaknya berarti pada serdos. Apa tuh serdos? Sertifikasi dosen. Tapi kalau Ibu Dekan sendiri kan sudah punya jabatan nih, kan? Terus masih ambil ikut program pengabdian? Harus Pak, karena begini Pak. Kalau di dosen itu ya, Pak Kaprodi itu Tridharma Perguruan Tinggi betul. Itu dia ada 3. Benar. Pengajaran, penelitian sama pengabdian, dan itu wajib harus dilaksanakannya dosen. Betul. Gitu. Tadi dikatakannya Ibu Dekan. Jadi memang luar biasa sebenarnya. Kalau dari Pak Kaprodi sendiri kan, kalau tadi Ibu Dekan sudah sampaikan bagaimana sebuah pengabdian itu penting ya, selain BKD tadi ya. Kalau dari Pak Kaprodi sendiri melihat sebuah program pengabdian lebih sama pandangannya, atau ada dari pandangan lain tentang pengabdian khusus kepada masyarakat? Pada masyarakat, baik. Yang pertama ya tadi sama dengan Ibu Dekan, bahwa itu merupakan tugas pokok seorang dosen ya, yang merupakan Tridharma Perguruan Tinggi, tidak lepas dari itu. Yang kedua, sebenarnya pengabdian adalah implementasi dari hasil-hasil penelitian, gitu kan. Jadi bagaimana hasil-hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat, kalau kemudian tidak dilanjutkan dengan pengimplementasian.
Nah, maka banyak ya kemarin kita sudah lakukan, termasuk hasil penelitian kami itu kita lakukan penyuluhan lokakarya, seminar hasil-hasil penelitian kita itu dalam rangka apa? Mengimplementasikan hasil penelitian dalam bentuk kegiatan pengabdian ke masyarakat. Dan harapannya apa? Masyarakat itu bisa merasakan kegunaan gitu kan, manfaat. Karena biasanya kan penelitian ini habis begitu saja gitu kan. Iya. Kayak makalah-makalah anak SMP lah. Betul. Padahal sebenarnya ada tujuannya. Mungkin kalau makalah anak-anak betul. Habis di situ ya. Tidak ada keluarannya betul. Hasil penelitian para akademisi kalau tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan oleh masyarakat kan sebenarnya sia-sia saja. Maka bagi saya ya, selain yang tadi Ibu Dekan sudah sampaikan, pengabdian itu sangat penting ya bagi dosen dan terutama pada masyarakat. Itu harus betul-betul terimplementasikan hasil-hasil penelitian agar bisa dirasakan. Jadi memang secara pribadi ada kepuasan juga ya. Kita melakukan kajian-kajian terus coba diaplikasikan ke masyarakat dan connect tuh ya. Puas juga tuh ya. Betul sekali. Kalau Ibu Dekan pernah tidak mengajak mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian? Kalau mau dilihat dari program-program kerja, ya kan ini apa yang di program kerja yang dilakukan oleh Hima Prodi yang dibimbing langsung oleh Kaprodinya, itu kan memang merupakan juga program kerja yang ada di fakultas. Betul. Termasuk salah satu kan itu binomia, logika terus kalau yang PPKN studi luar kampus, kemudian ada Bakomas, untuk BK, Bakomas ya. Artinya itu kan auto lapar, Pak. Jadi memang yang dikatakan tadi pernah kamu ngajak, ya itu tadi. Dengan adanya program seperti itu, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan mereka, kan memang dukungan daripada pimpinan itu selalu ada. Betul sekali. Itu salah satu contoh ketika mereka ada kegiatan kayak kemarin di Bagaimana Jaya Bakti. Dengan hadirnya saya selaku dekan fakultas bersama dengan Pak Rektor, itu bentuk bentuk daripada dukungan seorang pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa tersebut. Ya, saya memang orang yang senang atau sangat mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada. Nah, ini barang suksesnya dengan tidak kan, terlaksana dengan tidak kan bukan di pimpinannya sebenarnya, di bawah. Saya orang yang senang ada ide-ide, kemudian dikerjakan itu nanti di belakang seperti apa baru, ya kan. Tapi kalau membutuhkan sesuatu dulu, artinya kan biasa begitu. Betul. Tapi kalau Pak Kaprodi ini tidak demikian. Saya tiga Kaprodi yang ada di lingkungan. Biasa kan Bu, kalau kegiatan itu harus ada uang dulu ya. Tapi untuk 3 Kaprodi ini luar biasa dengan itu. Mereka pokoknya bekerja dulu, Prodi apa saja Bu supaya? Prodi BK, bimbingan konseling, kemudian PPKN. Itu luar biasa. Oh, berarti FKIP 3 jurusan ya? Iya. Jadi memang kita ini kegiatan-kegiatan itu kalau mau dilihat yang aktifnya itu berada di matematika, di Hima Prodi, 3 Hima Prodi ini termasuk salah satunya matematika. Iya. Jadi kadang-kala kita di fakultas enak Pak ya, tinggal langsung menerima beres. Beresnya itu di mana? Tinggal diundang membuka. Alhamdulillah. Diundang menutup. Banyak ide-ide kreatif daripada mahasiswa. Kenapa? Karena memang mahasiswa itu memang punya ide-ide karena didukung oleh Kaprodinya. Luar biasa. Karena tanpa dukungan Kaprodi saya yakin juga tidak akan jalan. Benar Bu. Ini ada beberapa komentar Bu, saya baca dulu. Ini dari Zulkifli Karaeng. Keren. Itu kenal Pak? Keren. Iya. Mantan dia katakan keren. Iya, keren Pak. Mantan. Saya Zulkifli Karaeng, dia bilang keren Pak. Keren. Mantan BM ya. Oke, baik, kita kembali lagi. Mohon maaf teman-teman karena tadi ada masalah teknis. Jadi kalau teman-teman melihat ada cuplikan-cuplikan tadi ya, cuplikan video klip ya, itu karena kita ada beberapa perbaikan teknis. Dan
Kita tadi sudah sampai masalah bagaimana pengabdian, manfaat pengabdian khususnya ke mahasiswa. Terakhir pesan tuh untuk mahasiswa jangan cuma di kampus ya. Jadi harus ada kegiatan. Kalau mahasiswa dulu begitu sih, Pak. Kalau sekarang, Pak, kos malam minggu kampus, Pak. Oh gitu. Tambah lagi agenda ya. Betul sekali. Kita tidak demikian, Pak. Iya, betul, Bu. Iya. Maksudnya sekarang masih ada, Bu, yang begitu, yang rajin, yang betul-betul ya, si banyak ya. Oke, kita kembali dulu, Bu. Kita lanjut ya di kegiatan binomial. Oke, kita langsung ke binomial. Ini sebenarnya kegiatan binomial ini apa nih sebenarnya? Ini Pak Kaprodi ini. Iya. Iya, ini pertama ya saya cerita dulu. Binomial ini matematika juga nih, Pak. Betul. Iya, kegiatannya matematika ya. Kalau dari kata binomial itu bagian dari matematik. Iya. Semua matematika ini ya. Iya. Nah, ini berawal di tahun 2021 sih sebenarnya. Selain kita coba merancang sebuah agenda yang bukan hanya dalam bentuk lomba matematika seperti yang sudah sering diadakan logika itu, tapi kita coba memunculkan satu kegiatan yang dalam bentuk pengabdian Oke. Pengabdian di masyarakat. Maka teman-teman sudah merancang, kemudian muncul ide bagaimana kita buat bakti pendidikan matematik. 2021 itu di mana? Bentar, saya cerita dulu. Gitu. Nah, dari kata binom, saya bilang kurang pas kalau binom gitu kan. Kita dulu namanya binom ya. Binom. Hampir sama dengan superhero ya. Marvel ya, Venom tapi. Sampaikan ke teman-teman Himoprodi, kita tambah namanya menjadi binomial. Bakti pendidikan dan sosial. Bakti pendidikan dan sosial matematik learning karena learning pembelajaran gitu kan. Oh, benar. Maka dibuatlah sebuah singkatan menjadi binomial. Gitu. Nah, awal kemarin kegiatannya di Apal. Coach Andi ya di Desa Apal, Kecamatan Liang, itu binomial pertama dilakukan di sana. Saya Bu Dekan juga sendiri yang melepas ya kemarin itu. Tapi itu masa pandemi, bagaimana itu melaksanakan binomial? Ya, alhamdulillah jalan ya di sana. Walaupun memang di sana tetap menggunakan protokol kesehatan yang betul ya. Termasuk di kapal itu ya, kurang lebih 30 orang pada saat itu saya ingat. Itu antara satu tempat tidur yang terpisah kurang lebih berapa 1 meter ya kita kan beda muhrim mungkin ya. Oh tidak ya. Dan itu karena kondisi ya. Nah, di sana alhamdulillah ada cukup banyak juga kegiatan 5 hari kalau tidak salah itu di Desa Apal itu, termasuk penyuluhan. Pada saat itu karena tidak ada dosen PPK, dosen matematik, hanya saya dengan Pak Fadli kemarin, akhirnya yang mengisi penyuluhan Pak Ahmadin. Dosen PPKN. Iya. Bertepatan beliau ada ikut di sana kegiatan olahraga. Jadi saya bilang langsung saja. Beliau ini kan juga pakar dalam bidang pendidikan. Iya. Jadi kerjasama itu. Beliau ambil bagian profesi ya. Kayaknya dia mulai pusing dengan kalkulus kayaknya. Tidak ya? Oke, ini Pak Kaprodi untuk binomial kedua. Kemarin diselenggarakan di Desa Jaya Bakti ya. Oke, sebelumnya kenapa sampai membeli Jaya Bakti untuk tempat pelaksanaan binomial kedua? Iya, pada saat diskusi atau rapat itu banyak sebenarnya referensi-referensi tempat gitu kan. Betul. Salah satunya yang di pulau ada di saya lupa ya, di Bangkep sana, di Balut, kemudian di sini di Kabupaten Banggai. Betul. Namun beberapa pertimbangan, yang pertama dari sisi Ombak. Oh tidak ya. Jadi itu nanti ya. Mago ya. Dari sisi wilayah saya mengatakan kalau beberapa tahun kemarin kan kita sudah menyeberang gitu kan. Betul. Maka bagaimana kalau kita coba di daerah ini sendiri di darat gitu kan. Kemudian yang kedua kita memperhatikan jumlah kondisi desa. Desa Jaya Bakti merupakan salah satu desa yang padat penduduknya, 40.000 jiwa gitu ya. Saya waktu kepala desa Jaya Bakti memberikan sambutan sampai. Saya pikir Bapak pernah jadi kepala desa Jaya Bakti ya. Ibu Dekan sempat hadir ya Ibu Dekan saat itu. Iya. 1.000 lebih ya, 1.600 kakak, 4.000-an jiwa. Itu. Jadi berdasarkan itu otomatis banyak problem di situ ya, problem sosial, problem pendidikan. Maka kita berpikir bagaimana tidak kita buat di sana kegiatan bakti pendidikan dan sosial ini gitu kan, untuk membantu masyarakat yang ada di sana untuk melatih anak-anaknya, karena memang banyak ya anak-anak juga di Desa Jaya Bakti itu yang lulus SMA tidak lanjut lagi gitu kan, permasalahan di situ keluarga dan lain sebagainya. Maka kita coba masuk dalam bentuk kegiatan binomial yang kurang lebih Coach Andi itu ada
11-12 agenda. Oh, totalnya ya. Betul. Ini kalau kita lihat di TV ini ya. Ini pada saat pembukaan ya. Pelepasan di kampus. Ini. Pelepasan di kampus. Oke, ini masih mahasiswa yang berangkat. Betul. Ini seluruh mahasiswa yang akan ikut itu ya, kegiatan ya binomial ya. Cuma saya tidak ada dengan ibu dekan ya, karena baru dalam perjalanan. Betul. Berarti pada saat ada agenda lain ya. Benar, betul. Oke, jadi dimulai ini pada saat kalau lihat tanggal ini 14 Juli ya? Betul, tanggal 14 Juli. Itu berapa hari berarti total kegiatan? Dari tanggal berapa sampai berapa? Berangkatnya hari Kamis ya, tanggal 14 itu pulangnya hari Ahad, hari Minggu. Oke. Nah, jadi berarti kalau hitung dari berangkat, 4 hari gitu ya. 4 hari ya? Kalau agendanya 3 hari sebenarnya di lapangan. Berarti stay di sana mahasiswa? Betul. Selama 3 hari. Jadi kayak benar ya kalau kayak KKN mini ya sebenarnya ya, pra KKN ya. Bu Dekan, bagaimana bentuk dukungan Ibu sebagai dekan pada kegiatan binomial? Pada saat pertama kali Bu dengar nih Hima Prodi mau buat kegiatan binomial ya. Bentuk dukungan yang dilakukan. Alhamdulillah, seperti dari awal saya katakan, saya orang yang senang kegiatan-kegiatan itu ada. Dari bawah ya, dan itu memang alhamdulillah dilakukan oleh anak-anak kita semua melalui lembaga Hima Prodi tadi. Jadi tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak mahasiswa kita seperti ini, itu bagi saya itu sangat mendukung sekali. Kemudian memberikan apresiasi kepada mereka karena teori-teori yang mereka dapatkan di kampus itu bisa mereka implementasikan langsung di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan dengan hadirnya mereka. Seperti yang dilakukan di binomial ini kan, salah satunya itu dikatakan Pak Kaprodinya ada 12 kegiatan. Kemudian kalau saya melihat, saya memang tidak terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut yang dikatakan 12 karena memang cuma pada saat membuka membuka dan kalau kita lihat ini acara ini ya pada saat pembukaan ini pembukaan di Desa Jaya Bakti ya. Iya, alhamdulillah ini kemudian penutupan yang ditutup oleh Pak Rektor, saya mendampingi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu termasuk dosennya itu ada di hari kedua kalau tidak salah itu. Itu kalau di hari kedua mungkin ada, itu antusias masyarakat itu luar biasa. Artinya yang hadir itu memang masyarakat setempat yang ada di Jaya Bakti. Betul. Berarti itu merupakan dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan anak-anak kita. Nah tentunya sebagai pimpinan dengan adanya kegiatan itu yang didukung direspon oleh masyarakat, maka sangat-sangat luar biasa. Betul, benar. Kenapa? Karena itu juga bentuk mendukung atau meningkatkan juga nilai-nilai akreditasi pada saat kita mengajukan borang. Betul. Karena di situ kan ada bagian kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalau kita mengarang seperti yang Pak Andi bilang tadi, kan tidak dibolehkan. Betul. Kalau kita menulis kegiatan ini, sebentar nanti akan dikejar. Iya, karena fisiknya ya. Betul. Jadi memang kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan anak-anak ini, itu yang saya bilang tadi. Saya sebagai pimpinan sangat-sangat mendukung. Hanya kadangkala memang kalau dengan kondisi yang seperti ini umur 50 orang bilang sudah mulai ya. Jadi kalau tenang Bu, itu orang bilang. Orang bilang ya. Jadi, artinya kalau saya tidak sempat hadir di dalam kegiatan tersebut, misalkan di dalam ada kegiatan-kegiatan seperti itu, saya lihat tuh lari apa itu, ada lomba-lomba, kemudian ada senam bersama. Ini ada jalan sehat dan jalan pagi sehat. Iya, ini luar biasa ini anak-anak sekolah ini mendukung sekali ini para guru-gurunya. Kalau kita lihat memang banyak ini ya masyarakat yang benar-benar terlibat ya. Ya kalau menurut saya ini memang mereka ini berhasil. Berhasil merangkul masyarakat yang ada di Desa Jaya Bakti tersebut. Pada saat penutupan juga itu kan mereka hadir semua. Kalau bisa ditayangkan mungkin tuh. Itu luar biasa. Yang duduk memang semua itu anak-anak saya itu berdiri semua. Yang duduk adalah mereka. Nah,
tapi tidak ditayangkan yang masyarakatnya itu. Jadi memang luar biasa. Semoga ke depan memang anak-anak kita ini lebih giat lagi, menambah lagi, ada ide-ide baru, tidak hanya logika, tidak adanya binomial, di luar kampus, Mas mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan yang yang keren, sehingga itu orang juga apa sih ini seperti ini binomial itu apa sih padahal benar. Kan logika ini dikira apa, jadi istilah-istilah yang ada di lambang-lambang matematika itu yang diambil, tetapi itu ada pengertian tersendiri. Betul, ada sendiri ya makna tersendiri. Ini kayaknya ke depan ini akan 2 hima prodi berikutnya ini akan mengalahkan binomial ini ya. Kalau lihat-lihat ini ya. Tapi memang 3 prodi ini luar biasa, Pak. Jadi mereka berpacu, bersaing dengan sehat. Benar. Artinya masing-masing ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan. Betul sekali. Ini jadi besok-besok kalau PKN atau BK ada kegiatan kayak ini kita undang lagi. Kan? Betul sekali. Besok buat kegiatan yang apa ya kira-kira istilahnya kalau yang ada kegiatan yang PPKN kita undang kan. Sebelum atau sesudah ya, Coach. Kalau PPKN itu ada 2 juga mirip dengan kita. Ada SKL, SLK dan SSS. Siapa Kaprodi? Jadi Kaprodinya bisa diundang juga. Ini makna bahwa antar Kaprodi itu saling bersinergi. Betul sekali. Saling mengisi. Seperti di situ lagi ya. Seperti tadi ya, kegiatan matematika, tapi Pak Kaprodi PKN bisa mengisi di kegiatan matematika tersebut. Jadi itu bagusnya kita di Fakultas Keguruan. Jadi saling mengisi apa yang menjadi kekosongan, kekurangan yang satu seperti itu. Ini ada pesan nih ya, ada komentar dari Fatima Usman. Matematika bisa. Kebetulan Fatima Usman itu mantan ketua prodi. Mantan ketua prodi ya. Jadi wakil dekan. Alumni juga, Pak. Saya pikir siswa ini, Bu. Lagi ngasih motivasi ke dirinya ya, matematika bisa ya. Terus berikutnya ada dari Vera VRDT. Ferdita. Oh iya. Alumni itu alumni. Prodi tahu semua ini ya. Ini. Kayaknya kayaknya berikut begitu ya, Pak. Diingat harus ya. Diingat. Kalau tidak diingat berarti betul, sedangkan saya saja mantan saya sudah lupa-lupa ya. Mantan apa dulu nih? Oke, berikutnya ada dari Arlan Hakim. Mantan ketua Hima Prodi. Mantan ketua Hima Prodi. Binomial ketiga boleh dimorut. Aduh, kayaknya kita hapus ini hapus nih ya. Kayaknya ada senang sekali nih kalau sebut-sebut murut ya. Kesempatan besok ada agenda dengan murut. Insya Allah. Murut ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau dari Pak Kaprodi sendiri untuk kegiatan-kegiatan binomial yang kedua kemarin di Jaya Bakti kan tadi ada 12 kan? Iya, betul. Itu apa saja? Ya, ini sampai saya minta catatan sama ketua prodi. Ketua Hima Prodi ya. Ada bocoran di saya, Pak. Apa saja? Ini. Jadi mulai dari sosialisasi prodi itu yang dibawakan oleh saya sendiri malam setelah iya. Sendiri pematerinya. Sebelum dilanjut Pak Kaprodi, kita ada masalah teknis di suara. Kita break dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah bahas mengenai program apa saja yang di binomial kedua. Nah, itu apa saja, Pak? Yang pertama tadi sosialisasi. Itu sosialisasi kegiatan apa tuh? Sosialisasi seperti apa? Ya, mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat tentang program-program unggulan di program studi pendidikan matematika. Hanya matematika saja ya? Betul. Prodi matematika. Jadi memperkenalkan matematika juga ya program. Jadi untuk adik-adik SMA ya yang sekarang ini mau kuliah ya,
Betul. Ya, kuliahnya di benar di FKIP. Program matematika sih. Matematika. Banyak kegiatannya. Iya, pertama ketemu dengan Pak Kaprodi yang luar biasa ya. Terus ketemu Ibu dekan yang semangat sekali ya. Betul. Terus apa lagi? Iya, masih ada 11 Pak lagi ya. Oh iya, masih ada 11 ini kayaknya sampai besok ini ya. Oke, yang kedua senam pagi bersama masyarakat. Oke. Salah satu program yang tidak ada di kegiatan binomial pertama, Pak. Jadi senam pagi, kemudian bakti sosial bersama masyarakat, kerja bakti itu dalam bentuk. Iya. Itu pada saat kerja bakti masyarakat ikut. Betul. Atau hanya murid-murid saja? Iya, betul. Kemudian siswa, kemudian masyarakat juga kalau tidak salah itu ya. Di dalam agenda bakti sosial. Jadi teman-teman yang ingin tahu seperti apa kegiatan Himaprodi Pendidikan Matematika bisa add di ini akun Facebook Himaprodi Pendidikan Matematika Untika ya. Saya sudah ikut ini, sudah berteman kita ya. Iya, betul. Iya. Kalau kalian alumni ya, kalau alumni juga, belum berteman memang harus tahu informasi tentang Himaprodi. Iya, betul. Supaya apalagi kalau mahasiswanya tidak tahu akunnya kan. Benar, supaya bisa ikut juga. Ya? Iya, ada mahasiswa di ODO. Kangen jadi rektor kita berarti ya nanti ya. Nah ini Pak Coach Andi. Oke, ini bagian trik matematik ini. Oke. Ini bagian pengabdian ya. Iya. Pak Kaprodi. Betul. Pengabdian. Juga ada kalau nggak salah ini di hari Sabtu dan hari Jumat ya, ada teman-teman dosen yang hadir. Pak Nyoman. Betul. Pak Nyoman. Iya. Ibu Indah. Siapa-siapa saja itu yang hadir. Oh, ya, enggak, kalau hari Jumat hari Jumat itu Pak Wayan, Pak WD1 itu karena dia matematik. Pak Hasman, Pak Ibu Fitri. Kalau Pak Randy memang itu kita tugaskan. Yang tadi itu yang komen itu. Iya. Awal dari pertama sampai terakhir. Iya. Luar biasa. Sampai titik darah penghabisan. Betul. Tapi yang bawakan ini pengabdiannya. Ini kayaknya mahasiswa langsung. Mahasiswa langsung. Didampingi juga ada teman-teman dosen juga ikut ya, dosen ikut. Ada Ibu Indah. Ini sejauh ini Pak Kaprodi kan kita tahu program pengabdian masyarakat tuh memang lebih banyak melibatkan mahasiswa ya, apalagi ini kan program dari Himaprodi langsung. Dosen sendiri gimana keterlibatannya? Iya. Kalau khususnya di prodi matematika ya, kompak tidak dosen-dosen prodi matematika ya. Iya. Ada dosen, aduh kemarin saya hadir ini. Oh ada Ibu Danti bagian. Oh iya. Bagian doa sih. Mudah-mudahan kegiatan lancar ya. Masih Ibu Danti kata tidak dapat sopir. Hari Sabtu. Karena sebenarnya mau ikut. Saya bilang ke grup coach. Itu hari Jumat malam kan kita ada kegiatan bersama coach. Betul. Oh. Nah, Sabtunya saya lagi jadi alasan. Itu gimana? Jadi kalau keterlibatan teman-teman dosen sangat terlibat 100% saya katakan. Kenapa? Iya. Sejak pertama ini Coach Andi ya persiapannya itu semua dosen beli baju binomial. Oh, sebagai bentuk dukungan ya, betul. Teman-teman dosen itu semua beli baju binomial. Dalam rangka tambah-tambah dana lah untuk kegiatan ya. Publikasikan juga. Betul. Jadi hanya dana. Betul. Lebih penting dukungannya sebenarnya ya. Kemudian memang kita bagi, jadi saya sudah atur teman-teman dosen, alhamdulillah mereka dengerin walaupun saya termasuk kaprodi muda ya. Kita bagi 3 hari, pertama, kedua dan ketiga, dan sudah bagi tugas. Termasuk di hari kedua itu kan penyuluhan Pak Andi ya. Penyuluhan itu ada yang membuat materi, Ibu Fitri. Jadi Ibu Fitri mempersiapkan materi penyuluhan. Ibu Fitri yang jomblo ini ya? Oh bukan ya? Alhamdulillah dia sudah ya? Salah bukan yang itu. Salah orang. Salah orang ya. Ada yang jomblo tadi. Ibu Indah. Nah terus Pak. Ya, jadi Ibu Fitri menyiapkan materi. Kemudian Pak Wayan, Pak Hasman dan Pak Lakilo. Ya, saya lupa Pak Lakilo tadi ya. Sempat hadir hari Jumat. Oh jadi memang dalam kegiatan binomial ini dosen-dosen memang bagi-bagi. Iya. Ada dijadwalkan. Dijadwalkan. Jadi bukan cuma mahasiswa yang berbagi tugas ya. Iya. Luar biasa berarti ya. Kekompakan dari dosen dan mahasiswa. Iya, karena begini Pak, jarang sekali ada sebuah kegiatan yang benar-benar dosen hampir terlibat full ya. Biasa kan tinggal seremonial aja Pak. Minta surat tugas aja. Tapi alhamdulillah untuk binomial kali ini, termasuk sebenarnya bukan hanya binomial, logika juga itu luar biasa. Keterlibatan teman-teman kemarin Dewan Juri dan lain sebagainya. Betul. Karena fokus pada binomial, maka kita bahas lebih banyak tentang binomial.
Apa namanya tadi ya, Ibu Fitri membuat materi, kemudian Pak Lakilo, Pak Hasman dan Pak Wain itu mempresentasikan materi. Pada hari ketiga juga demikian, Pak Nyoman, Ibu Indah, sebenarnya 4 orang rencana, Ibu Danti dengan Ibu Elok ya. Iya. Kebetulan Ibu Elok kurang sehat, saya tidak dapat supir. Ibu Danti alasan mobil ya. Sehingga yang hadir itu alhamdulillah Pak Nyoman sama Ibu Indah, dan mereka ikut ya di kegiatan-kegiatan. Betul. Ada satu juga Pak Andi yang belum saya sebutkan tadi ya, selain logika dan ilmiah. Ada namanya Matrix. Matrix. Baru denger ya? Oh iya, kayaknya saya pernah dengar tuh Matrix tuh ya. Soal matematika juga ya. Matematika rekreasi. Matematika rekreasi. Jadi memang teman-teman di matematika ini kreatif sekali gitu kan. Betul. Bukan kaprodinya sebenarnya gitu mahasiswanya. kan. Mahasiswa dan dosennya. Jadi kaprodi itu kan tugasnya memotivasi saja. Begitu caranya ya, pemimpin cara tangkis ini ya. Kayaknya benar-benar dilatih ya, dekan ini ya kaprodi ya. Iya, jadi seperti itu ya. Keterlibatan saya bersyukur ya Pak, walaupun baru 1 periode ini, mudah-mudahan ya selesai tahun depan sama-sama dengan Ibu Dekan. Tapi saya melihat ya keterlibatan teman-teman dosen dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu luar biasa, alhamdulillah. Dan semoga ini saya berharap seterusnya seperti itu, walaupun bukan saya kaprodi maksudnya. Betul. Pada kaprodi-kaprodi berikutnya, teman-teman harus terlibat aktif di dalamnya. Sebenarnya banyak hal yang membuat mereka terlibat, selain adanya surat tugas tadi dan motivasi dari kaprodi. Motivasi yang membuat mereka terlibat adalah tadi tuntutan laporan kerja dosen. Betul. Saya tidak mengatakan beban, Pak. Beban. Aduh, berat ini gitu kan. Beban, Pak, baru disebut beban belum dikerjakan, Pak, sudah. Kebetulan coach. Asesor yang menilai. Ibu udah kan halus-halus ya. Jadi di situ memang dituntut harus ada keterlibatan dosen dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Betul. Maka dengan motivasi-motivasi itu mereka memang alhamdulillah terlibat. Dan saya motivasi jangan karena terpaksa gitu ya, harus ikhlas. Betul. Padahal biar paksa saja Pak. Tapi betul Pak, waktu Bu Danti ini waktu pas acara binomial nangis Bu di sini Bu. Udah padahal suka ingin ikut. Terus tambah-tambah lagi. Jangan percaya. Ini saat ini sudah cukup banyak Pak yang nonton kita nih. Saya sebut-sebut ini yang nonton saat ini ada. Saya hanya menyebutkan yang nama ya, Eca Jayanti, tadi ada Vera, Adlam Hakim, terus Suhaiba, Agung, Pak Edi, Ibowo ya. Biasa semangatnya. Mohon maaf kalau ada yang nama yang saya sebutkan langsung namanya ya. Kecuali yang saya tahu Bapak langsung saya sebut Bapak, berarti yang lain masih muda, lebih muda lah. Anggap muda semua. Iya, muda semua ya. Dika Saputra, ada Alisa Taha, Dita. Oh, Dita ini kayak Ketua Hima Prodi ya. Ada Tiwi Maliki dan La Nuru ya. Iya, kalau dari berarti memang Pak Kaprodi di kegiatan pertama ya, di sosialisasi pada saat di binomial ya. Betul. Kalau Ibu Dekan sendiri pada saat di binomial terlibat pada saat kegiatan yang mana saja, Bu? Pada saat pembukaan ya. Pembukaan, terus pada saat penutupan mendampingi Pak Rektor. Betul. Sampai sejauh ini Bu Dekan gimana respon Pak Rektor sendiri, dukungan Pak Rektor sendiri untuk kegiatan-kegiatan di fakultas ya? Alhamdulillah, dengan bentuk kemarin beliau hadir di penutupan kegiatan-kegiatan itu berarti memang itu menandakan bahwa Pak Rektor itu orang yang sangat menginginkan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan, salah satunya itu binomial. Ya, jadi beliau tuh selalu mendukung, mengatakan pada kami pimpinan-pimpinan fakultas supaya apa yang menjadi program-program kerja khususnya di BEM, di Hima Prodi itu memang dituntut para pimpinan fakultas harus mendukung. Kalau ada kendala, komunikasikan. Jadi tidak boleh langsung mengatakan bahwa tidak ada misalkan. Kan kadang-kala berkaitan dengan semua kegiatan kan berkaitan dengan dana. Betul. Jadi itu beliau katakan jangan langsung menyerah. Artinya komunikasikan ke beliau sehingga kita bisa duduk sama-sama mencarikan solusi tersebut sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk seperti binomial dan studi luar kampus itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan mereka beliau selalu mengatakan bahwa harus dikomunikasikan juga
sebisa mungkin beliau itu ingin selalu berada di tengah-tengah mahasiswa tersebut, walaupun hanya dalam pengantaran atau penutupan. Karena memang luar biasa Pak Rektor, orangnya memang karena mungkin masih muda ya. Betul. Jadi memang kalau ditanya seperti apa dukungan Pak Rektor itu luar biasa Pak. Ini jadi, Ibu, kalau untuk perencanaan ke depan untuk binomial sendiri ya, binomial sendiri itu apa kira-kira? Morut lagi ini yang disinggung nih ya. Ini morut lagi aneh nih, lagi favorit. Iya. Insya Allah ke depan tetap akan dilanjutkan ya, sebagaimana logika sudah sampai sesi keempat kemarin ini. Insya Allah sama dengan binomial pada tahun berikutnya di season 3 kita belum musyawarah sih sebenarnya. Belum musyawarah seperti apa agendanya, tapi kurang lebih ya seperti gambaran yang agenda kegiatan kemarin di Wijaya Bakti. Untuk tempatnya ini masih banyak option gitu. Banyak opsi ya. Di Morowali Utara bisa jadi. Sebut lagi Pak, senang lagi nanti ya. Bisa juga di ini ya. Ketemu ya. Kita punya mahasiswa juga yang cukup semangat, saya katakan cukup semangat di beberapa kelas, yaitu di Lumbi-Lumbia. Nah itu bukan di jauh ya dari Apal yang kemarin itu. Apal walaupun dia satu kabupaten tapi jauh tempatnya. Kemarin saya ke Lumbi-Lumbia itu ternyata di sana banyak juga antusias dari masyarakat gitu kan, yang menginginkan ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di sana. Sebenarnya sih seluruh masyarakat sih rindu kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini Bu ya. Betul, karena kan kemarin Covid kan dari 2019, jadi memang vakum kegiatan kan. Nah, apalagi ketemu binomial begini. Jadi ini betul-betul seperti yang Ibu Dekan sampaikan tadi, ini betul-betul inisiatif yang luar biasa ya dari Prodi juga ya. Dan bukan hanya matematika sebenarnya ya. Saya menyambung tadi yang disampaikan Ibu Dekan. Beberapa prodi yang lain juga seperti PPKN dan BK sangat direspon sama Pak Rektor. Di tahun kemarin saya ingat ada hadir saya juga pada saat pembukaan pelepasan kegiatan bakti konseling masyarakat itu Bakkomas. Itu Pak Rektor melepas bakti konseling masyarakat bakti boleh konseling nanti masyarakat. ya Coach. Bakom ya. Bakkomas. 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 Bukan Baskom ya? Bakkomas. Studi situ sejarah. Sampai Pak Rektor katakan itu salah satu pesannya yang sering terngiang di telinga itu kan. Kita saat ini jangan hanya berjalan, tapi harus berlari. Gitu kan. Benar, setuju. Benar. Artinya apa? Untuk mengejar ya mungkin ketertinggalan kita yang dulu gitu kan, maka kita harus berlari dengan berbagai banyak agenda-agenda inovasi-inovasi baru. Ya salah satunya adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan itu tentunya untuk Untika yang lebih baik ke depannya ya. Benar. Jadi tidak cuma pengabdiannya didapat, tetapi sosialisasi juga untuk Untika itu sendiri, Pak. Dengan adanya kegiatan kemahasiswaan, secara otomatis kan berarti kita memperkenalkan bahwa ada Untika di Kabupaten Banggai, ada Fakultas Keguruan di Kabupaten Banggai kan. Jadi memang wajar kalau sebagai pimpinan harus mengapresiasi dan mendukung full kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga tidak perlu lagi ada tersendiri sosialisasi. Kan biasa begitu. Ada kalau kemarin-kemarin kan begitu. Ada dana untuk sosial. Kalau saya memang tidak perlu lagi seperti itu. Didukung saja kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan, dan secara otomatis sudah include di dalam itu sosialisasi. Secara otomatis masyarakat langsung tahu ya. Wah, bahwa adanya Untika benar. itu ya. Karena kalau dengar cerita saja dari Pak Kaprodi ya, kalau pikir, mahasiswa sama dosen segini kompaknya ya dalam membuat sebuah kegiatan ya. Asik ya. Luar biasa, bagaimana mahasiswanya tidak hebat ya. Betul. Tapi kalau lihat dari dulu ya, buktinya Pak Kaprodi sampai sekarang masih mantan mahasiswa ya. Masih. Dan manajer saya juga dari Untika. Betul. Yang saat ini beberapa hari lagi udah mau nikah nih ya. Alhamdulillah. Iklima, Bu. Itu juga sama itu. Itu kemarin mahasiswa berprestasi. Betul, Bu. Di sini Bu favorit dia, Bu. Pokoknya beberapa orang tua tuh pemilihan coach Iklima. Luar biasa. Jadi memang kita bangga. Betul. Kenapa banyak alumni kita yang diberdayakan di masyarakat, terpakai di masyarakat. Benar. Dan memang kita harus bangga sih. Betul sekali. Karena secara tidak langsung Untika sendiri adalah kampus daerah ya, kampus kita ya, kampus kita bersama ya. Dan
ketua yayasan langsung kan Pak Sekap sendiri kan. Jadi memang harus kita dukung bersama. Betul sekali. Jadi lagi-lagi untuk adik-adik SMA ya yang mau kuliah matematika silakan. Tidak cuma matematika, Pak. Ada PKP, ada BK, matematika, BK. Kalau Pak Kaprodinya pasti dia bilang dia jual matematika. Karena saya adalah pimpinan fakultas menentang sekali mau kasih hilang matematika kalau. Maka saya harus menjual 3 prodi tersebut ya. Makanya nantinya undang Ibu, gitu ya. Ibu dekat bilang saya sendiri mereka 3 matematika. Jadi gitu ya untuk adik-adik kamu kuliah ya. Ayo Untika ada begitu banyak jurusan khususnya di FKIP ada 3 ya. 3 program studi, banyak juga fakultas di dalamnya. Iya, yang penasaran dengan matematika kembali lagi ke matematika ya. Langsung ada keprodinya di depan. Iya, karena tadi ya, karena banyak kita tahu bersama nih matematika kan banyak jadi momok ya, seperti yang pernah kita bahas di Pak Kaprodi. Akhirnya dari Kaprodi sendiri akhirnya buat nama-nama kegiatan dengan nama-nama matematika ya, matriks gitu ya. Luar biasa. Supaya gampang diingatkan ya masyarakat. Supaya dipikirnya matriks itu berarti sesuatu yang menyenangkan jalan-jalan ya. Padahal, pas dapat materi. Tapi enak juga matriks ya. Betul ya. Matriks itu gampang tuh ya, mudah. Justru saya matriks itu salah satu materi yang membuat saya tertarik masuk matematika. Iya, betul, betul. Kenapa? Betul. Saya coach Andi ya. Saya bukan dari SMA IPA, ini curhatin. Oh, SMK ya? Dari SMK. Kasihan Pak ya. Kok kasihan? Karena kita sama. Iya. Tapi karena belajar matematika tentang matriks itu di SMK, saya di SMK udah belajar integral saja. Betul. Kita belajar matriks, belajar vektor. Ternyata gampang ini. Berarti SMK dulu jurusan teknik informatika. Kalau sekarang dapat Pak? Dapat sekarang. Kalau teknik sekarang hampir sama. Betul, matematika hampir paling sama. banyak ya materinya. Saya justru ngajar di AMIK itu mata kuliah aljabar linier. Itu jurusannya manajemen informatika, komputer akuntansi. Benar. Kalau sekarang aljabar linier dan sebagainya. Jadi ternyata ada koneksi gitu kan. Betul. Komputer dengan matematika juga. Banyak Pak. Kalau di SMK memang matematika pendalamannya lebih banyak dibandingkan jurusan lain. Kalau saat ini ya. Kalau saat ini. Luar biasa karena matriks Pak ya. Betul, karena matriks itu. Iya, jadi sesi curhat kita Bu. Sama Bu, saya dari SMK SME ya, masuknya di jurusan matematika. Pokoknya juga baru tahu malam ini kalau Pak Kaprodi ini SMK. Iya. Tidak kelihatan Bu ya. Karena dari yang ditunjukkan hari ini ya kan, selama kuliah juga kan kelihatan memang dari IPA. Iya gitu ya. Jadi untuk anak-anak SMK kalau mau masuk matematika dan PPKN ya, dan PPKN ya. Dan BK ya. Iya. Tapi memang Pak Kaprodi ya, kemudian Pak Andi, Ibu Danti, menurut saya memang kadang-kala kan orang berpikir orang bisa punya kemampuan dalam hal belajar matematika harus dasarnya kuat. Betul. Ya, betul. Dasarnya itu memang dia harus pintar kali-kalian, pintar dalam pembagian ya. Nah, itu memang dasar-dasarnya. Tetapi kalau itu kuat, itu kalau saya melihat memang itu ada di Pak Kaprodi ini ceritanya. Ini menarik bagi saya, ini menarik. Soalnya baru dengar SMK. Iya. Kenapa kemarin tidak di SMK ya? SMK itu kan tidak belajar yang namanya kalkulus, Pak. Benar, tidak. Betul. Nggak belajar sampai tetapi kenyataan yang ada ketika masuk di pendidikan matematika, mata kuliah saya itu yang saya katakan tadi, nilai di atas. Langsung menyesuaikan ya. Berarti tadi kalau menurut saya kepintaran relatif. Betul. Ketika kita serius dalam belajar, maka pasti kita akan dapat semuanya. Tapi walaupun kita miliki dasarnya itu kuat, tapi kalau kita memang pada saat itu tidak lagi serius, maka memang tidak akan bisa menjawab apa yang diberikan. Misalkan kalau dalam jadi pelajaran tuh buat anak SMA, SMK. Benar. Tapi memang satu semangat tuh Bu ya, motivasi ya. Harus kuat lebih dulu. Tapi kalau saya bisa menambahkan satu lagi. Harus ketemu orang yang tepat, Pak. Betul nih. Ya. Kalau matematika itu harus ketemu yang tepat tuh. Supaya nyambung kan frekuensinya. Aduh, kalau nggak ketemu yang tepat memang. Padahal banyak rumus-rumus itu, Pak ya. Kan? Iya, tapi kayak kalkulus diferensial tuh. Iya. Tapi bisa
Bisa. Yang saya katakan tadi nilai tertinggi ada di Pak Kaprodi. Iya. Jadi yang SMK apalagi SMA ya. Oh. Saya mau daftar ini Bu. Oh iya. Sudah ya ternyata ya. Oke, terima kasih banyak ini Pak Kaprodi, terima kasih banyak Ibu Dekan sudah mau berbagi di Sigma Podcast. Jadi sebenarnya Ibu ini adalah program kerjasama kita ya. Maka ini Ibu Danti sudah berapa kali ya? Alhamdulillah. 2 kali ya. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak. Betul. Mudah-mudahan besok sudah ada dosen-dosen yang bisa langsung panel ini Ibu Danti langsung ya. Amin. Siapa di sini gitu ya. Amin. Iya itu lagi ya. Operator ya. Oke, sebelum kita tutup kita baca dulu komentar terakhir ini dari beberapa teman-teman. Adalah Nurul Tetem Batu, selamat dan sukses terus kampusku. Iya, sehat selalu Abang Saipul dan Ibu Dekan. Iya. Abang ya? Iya Abang. Jadi ini dari Irwan, keren tadi ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkomentar, sudah memberi dukungan. Ingat jangan lupa di follow akun Sigma Podcast-nya supaya kita bisa terus berkembang tentunya ya. Bukan hanya di Sigma Podcast ya. Benar, supaya bisa juga dilihat di mana? Coach? Di halaman Kabupaten Banggai juga. Untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita positif tentunya di dalam Sigma Podcast, boleh nanti bisa chat ke kita ya. Kok saya punya cerita ini? Saya punya cerita tentang kehidupan saya dari kecil. Aduh, kayaknya rampungkan dulu lah. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ini Pak Kaprodi. Sama-sama. Ibu Dekan sehat selalu ini. Amin. Sukses terus untuk FKIP Untika Sukses ya. terus juga untuk Sigma. Kita menunggu kegiatan apa tadi? Logika dan ya. binomial selanjutnya dan matriks begitu ya. Nanti dicatat ya. Jadi nanti untuk semester ganjil insyaallah logika, semester genap binomial. Makanya kemarin pas jalan binomial, Dita, kenapa coach tidak dikasih tahu kegiatan binomial ya? Padahal biar cuma penyumbang yel-yel ya, kegiatan lewat ya. Mungkin saya juga pas lagi di Gorontalo kan kemarin. Lagi fokus ya coach. Fokus lanjut. Yang pasti bukan karena alasan tidak ada kendaraan. Oke, cukup sekian teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya Andi Angio bersama Danti Lersi Saajat. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya dalam Sigma Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.